Jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kg bersubsidi pemerintah di Banjargria Putri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. 4 orang ditetapkan tersangka, masing-masing berinisial GC, BK, MS, dan KS. Para tersangka membeli LPG tabung 3 kg bersubsidi yang masih penuh, kemudian mengoplos di gudang, kemudian disebarkan. Aksi para tersangka diakui telah berlangsung selama 4 bulan dengan penjualan rata-rata 100 tabung LPG 12 kg dan 30 tabung LPG 50 kg per hari. Total keuntungan yang didapatkan para tersangka diperkirakan mencapai 3,375 miliar rupiah. Pengoplosan adalah dengan cara tersangka GC selaku pemilik membeli atau mendapatkan LPG tabung gas 3 kg subsidi yang masih berisi atau masih penuh dan LPG tabung gas 12 kg serta LPG tabung gas 50 kg yang berada dalam keadaan kosong untuk dilakukan pengoplosan di gudang yang dibantu oleh tersangka BK dan tersangka MS sebagai pengoplos serta dibantu oleh tersangka KS sebagai supir dump truck atau pickup. Menerima hasil penjualan perharinya sekitar 25 juta atau sebulan bekerja. Kalau sebulan kita asumsikan bekerja 26 hari, maka total keuntungannya sebulan adalah lebih kurang 650 juta. Selain mengamankan 4 orang pelaku, petugas juga mengamankan 1.500 lebih tabung gas berbagai ukuran dan kendaraan yang digunakan untuk mengedarkan hasil kejahatannya dan alat pengoplosan gas. Saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan menjamin tidak ada lagi penyalahgunaan LPG bersubsidi yang merugikan masyarakat. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sejumlah barang dan dokumen disita KPK saat menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta agar pelaku curang minyak kita kemasan 1 liter diberi sanksi hukum tegas. Lapangan kriket bersejarah menjadi tuan rumah buka puasa pertama di seluruh London, Inggris. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Reni Armsari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, aparat kepolisian masih melakukan penyidikan menyusul kebakaran 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Hasil dari penyelidikan akan dibawa ke laboratorium forensik guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Di dekat Stasiun Tugu, posisi kereta berhenti. Kebakaran kereta di Stasiun Tugu sekarang juga masih berlangsung usaha untuk pemadaman. Menyusul kebakaran gerbong kereta api di Stasiun Yogyakarta, polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan melibatkan tim Inavis. Kebakaran tersebut sebelumnya menghanguskan 3 buah gerbong yang berada di area stabling atau parkir gerbong tambahan. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma menyatakan, hasil penyelidikan di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik. Hal tersebut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah karena korsleting listrik atau ada penyebab lain.
Belum ya, kita masih kita dalami terlalu awal, jadi masih proses pemadaman. Kita akan panggil lapor untuk pengecekan. Jalan Awal itu gerbong dalam ini kan pada lokasi parkir di luar yang di lokasi penumpang sana. Informasi ini adalah untuk tambahan menjelang Lebaran nanti. Sebelumnya kebakaran menghanguskan 3 gerbong kereta api yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 6:25 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanta Farhan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di stasiun Tugu, Yogyakarta. Selain prihatin, Menhub akan mengupayakan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi untuk menyelidiki penyebab terbakarnya gerbong. Wow. Ini nggak editan ya, ini real ini. Kereta kebakar di stasiun Tugu, Yogyakarta. 3 gerbong cadangan kereta berjenis stainless steel ini terparkir di rel stabling dan terbakar pukul 6.44 pagi. Api berhasil dipadamkan tidak sampai 1 jam setelah 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di stasiun Tugu, Yogyakarta. Menteri Perhubungan juga menyampaikan turut prihatin atas insiden ini dan akan melakukan evaluasi terhadap internal KAI. Selain itu, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi juga akan dikerahkan untuk membantu penyelidikan penyebab kebakaran. Saya sudah meminta kepada seluruh jajaran, tidak hanya kereta api, tapi juga seluruh Direktorat Jenderal yang terkait dengan moda transportasi untuk meningkatkan keselamatan, kemudian keamanan, ya, menghindari hal-hal yang seperti ini terjadi. Ini gerbong disiapkan untuk gerbong tambahan di Lebaran ya Pak? Ya, untuk tambahan. Berarti akan segera ada gantinya Pak? Kita upayakan penggantinya segera. Terkait penyelidikan mungkin dengan itu Polri, jangan tanya saya. Nanti juga ada dari KNKT yang akan meneliti. Tapi ini menjadi pelajaran buat kami bahwa kami harus meningkatkan keselamatan dan keamanan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran gerbong ini. Tidak ada korban jiwa dan aktivitas angkutan kereta di stasiun Tugu tetap berjalan normal. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah barang dan dokumen disita KPK saat menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang lebih dikenal dengan Bank BJB. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan ada sejumlah dokumen dan barang yang disita tengah diteliti tim penyidik. Dalam proses pengusutan, KPK diketahui menggeledah rumah ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di daerah Cidadap, Kota Bandung. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Boleh dirinci nggak Pak dokumen dan barangnya apa? Enggak dong. elektronik atau Ya macam-macam lah, ada beberapa lah. Nanti detailnya silakan tanya sama. itu ada kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta gitu. Diteliti, dilihat gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya, pasti dikembalikan. Tapi yang ada, nanti pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka Pak.
Nah ini kapan dirilisnya Pak? 5 tersangka. 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Ya, nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Untuk dirilisnya kapan Pak? Segera kita sampaikan. Gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK akan diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu. Penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan tuntutan. Tapi statusnya apa sekarang nih Pak? Saksi. Gitu. Benar nggak sih Pak modus dari kasus Bank BJB ini melalui iklan BJB pakai agensi terus kickback lagi ke... Ya diduga seperti itu. Markup gitu ya Pak selanjutnya. Ya diduga seperti itulah ya. Markup. Gitu. Nanti pada saat kontes akan didetailkan. Kerugian negaranya itu berapa? Ya lumayan cukup banyak juga. Gitu dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dikatakan mungkin sekitar setengahnya. Gitu. Nanti detailnya sama. Ya, sebelumnya rumah Ridwan Kamil digeledah oleh KPK terkait perkara suap BJB. Melalui secarik surat, Ridwan Kamil menyatakan akan kooperatif membantu penyidik KPK. Penyidik KPK telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Menurut KPK, penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi, sehingga perlu dilakukan penggeledahan untuk mengkonfirmasi. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah. Ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Menanggapi penggeledahan itu, Ridwan Kamil angkat bicara. Melalui suratnya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kediamannya. Dalam surat yang berisi pernyataan resminya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan perkara korupsi BJB. Ia juga mengungkap bahwa tim KPK menggeledah rumahnya dengan membawa surat resmi, sehingga Ridwan Kamil akan kooperatif membantu tim KPK. Ridwan Kamil juga mempersilahkan awak media bertanya langsung ke KPK untuk mengetahui informasi detailnya. Pasca digeledah, rumah Ridwan Kamil sepi aktivitas. Hanya ada petugas keamanan rumah yang nampak berjaga di bagian dalam rumah Ridwan Kamil. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain rumah Ridwan Kamil, kantor pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten atau BJB digeledah oleh KPK. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jakan Naripan, Kota Bandung. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Kantor BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Sejumlah orang di lokasi juga terlihat menggelar aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. Kalau bulan Ramadan? Ya, pemirsa, kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan 5 tersangka dari pihak penyelenggara negara hingga swasta. Kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB mencapai ratusan miliar rupiah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto.
Kasus dugaan korupsi di Bank BJB terkait pengadaan iklan, namun KPK belum memaparkan lebih jauh perihal pengadaan iklan tersebut. Dalam perkara ini KPK melalui juru bicara KPK Tessa Mardika menjelaskan telah menangkap 5 orang tersangka dari penyelenggara negara hingga pihak swasta. Sebelumnya penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Jalan Ranca Bentang, Bandung, Jawa Barat. Ya, kita ke kasus lainnya pemirsa. PDI Perjuangan menambah sederet pengacara untuk membela Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan KPK di sidang kasus suap dan perintangan berkaitan buron Harun Masiku. Ya, pengacara Hasto Roni Talapesi mengatakan kliennya akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 14 Maret 2025. Roni juga memperkenalkan timnya yang akan membela Hasto untuk melawan KPK. Ada 17 nama yang akan mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tim pengacara dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Roni mengatakan tim hukum ini merupakan kolaborasi antara tim hukum dari partai dan juga yang berlatar non-partai. Saat ini proses hukum akan memasuki persidangan dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Keenam, Dr. A. Patra Mijaya SH LLM. Ketujuh, Dr. Erna Ratnaningsi SH LLM. Kedelapan, Yohanes Oberlin Tobing SH. Kesembilan, Alfon Kurnia Palma SH MH. Kesepuluh, Dr. Rashid Ridho SH MH. Ke-11, Dr. Duke Ari SH MH CLA. Ke-12, Abdul Rahman SH. Ke-13, Triwiono Susilo SH. 14, Willy Pangaribuan SH. 15, Bobby Rahman Manalu SH MH. 16, Rory Sagala SH. 17, Anissa Eka Fitria Ismail BA Hons LLM MA SH. Berjalan adalah proses hukum yang seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh pihak KPK, terutama terkait dengan penundaan persidangan, itu yang kami sebut sebagai cara akal-akalan agar supaya tidak ada putusan pra-peradilan. Saya bisa mengatakan ini karena pada hari Kamis minggu lalu, ya, penyerahan tanggal 6 dilakukan penyerahan tahap kedua, ya, yaitu dari penyidik kepada penuntut umum. Sementara sehari sebelumnya kami sudah menyampaikan permohonan kepada KPK agar kami diberi kewenangan
untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan. Nah, apa yang menjadi jawaban dari penyidik yang saya kira perlu saudara-saudara ketahui ketika dalam pertemuan pada tanggal 6 itu, mereka katakan penyidik belum mendapatkan disposisi dari direktur penyidikan, sehingga itu diabaikan dan mereka meminta kepada kami agar supaya saksi yang menguntungkan ini dihadirkan saja nanti di pengadilan. Persoalannya buat kami ketika itu yang kami sampaikan, bukan itu persoalannya. Kami juga tahu bahwa hak kami untuk menghadirkan saksi atau ahli menguntungkan. Tetapi yang kita kehendaki adalah ada saksi, ada ahli yang menguntungkan ini untuk diperiksa terlebih dahulu. Sehingga kalau mereka bisa diperiksa, tentu akan ada keseimbangan antara keterangan saksi-saksi yang memberatkan dengan saksi yang menguntungkan. Sehingga pihak penuntut umum bisa melihat secara jernih apakah perkara ini layak dilimpahkan atau tidak dilimpahkan. Nah, akan tetapi ternyata mereka tidak peduli dengan semua itu. Hari Jumat kemarin berkas perkara dilimpahkan karena sudah ada surat dakwaan. Jadi ini yang kami sebut sebagai sikap akal-akalan dari KPK untuk mencoba memotong atau paling tidak menghilangkan hak-hak untuk menguji penetapan tersangka dari perkaranya Mas Hasto ini. Yang kedua, saya kira ini juga yang harus mendapat perhatian kita semua. Cara-cara seperti ini ya seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi kebiasaan yang dianggap legal oleh pihak KPK. Ini pasti akan merugikan kita. Kebetulan hari ini, pada saat terakhir ini adalah Mas Hasto yang menjadi korbannya. Besok lusa akan bertambah korban-korban dengan cara tipu-tipu dan akal-akalan seperti ini. KPK telah menyerahkan berkas perkara Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan siap disidangkan dalam menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 10 Maret lalu. Dengan dilimpahkannya berkas perkara ini, kasus dugaan korupsi Sekjen PD Perjuangan siap disidangkan. Selanjutnya, PN Tipikor akan menentukan jadwal sidang serta komposisi majelis hakim yang akan meriksa dan mengadili perkara. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pergantian antara waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga telah menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto pun telah mengajukan pra-peradilan namun ditolak. Sementara di pra-peradilan kedua, pengadilan menggugurkan gugatan tersebut karena kasus Hasto telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Satgas Pangan Polri melakukan sidak ke pabrik distributor minyak kita di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil uji takar, isi kemasan masih masuk dalam batas toleransi yang tertera di label kemasan. Satgas Pangan Polri melakukan pengawasan distribusi minyak kita di PT Binamas Karya Fausta Cilincing, Jakarta Utara. Pabrik tersebut merupakan distributor minyak kita yang memproduksi 150 ton atau sekitar 15.000 karton minyak kita setiap harinya. Hasil produksi tersebut langsung didistribusikan ke 20 hingga 30 pengecer di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dalam pengawasan itu, Satgas Pangan juga mengecek sampel takaran minyak sesuai dengan kemasannya. Hasilnya, untuk takaran 1 liter, isi kemasan mencapai 0,97 liter dari 1 liter minyak yang tertera di kemasan.
Tak hanya 1 liter, pengecekan juga dilakukan terhadap kemasan minyak kita 2 liter. Hasilnya pun sama. Kekurangan 30 ml tersebut dinilai masih masuk batas toleransi. Kemasan pot 1 liter, 2 liter di PT Bina Karya Pauza, alhamdulillah aman. Tidak ada yang di luar batas toleransi dan diharapkan produksinya distribusi tepat waktu, jangan sampai ada kekosongan karena keterlambatan distribusi ke masyarakat karena memang sangat dibutuhkan saat ini. Bagi para pelaku yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, ya, dikenakan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, pasal 62 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan 2 miliar denda. Dirjen Perlindungan Konsumen Tertib Niaga Kementerian Perdagangan memaparkan modus perusahaan pelaku sunat isi kemasan minyak kita yang telah diungkap sebelumnya. Terhadap beberapa perusahaan yang sudah kita temukan, indikasinya mereka menjual minyak kita bukan minyak DMO, tapi non-DMO dengan harga jauh lebih tinggi dibanding minyak DMO. Nah, caranya bagaimana mereka supaya harganya masuk di pasaran, mengurangi takarannya itu. Satgas Pangan di seluruh Indonesia terus melakukan sidak ke pasar-pasar serta kios-kios yang menjual minyak kita, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terkait dugaan kecurangan minyak kita, Bareskrim Polri telah memeriksa PT Tunas Agro Indolestari di Sepatan, Kabupaten Tangerang. Namun PT Tunas Agro membantah melakukan kecurangan dan sudah sesuai takaran. Enggak mungkin, kita nggak mungkin pakai timbangan sampai 750, yang sampai 700 minimal itu kan yang seperti kita nggak seperti itu. Jadi kita menimbang yang berat bersihnya pot, jadi makanya bagus gitu. Sedangkan yang diperiksa ini kan berita yang sekarang kan mengatakan kalau minyak Tunas Agro kan mengatakan minyaknya timbangnya berkurang, sedangkan buktinya nggak ada. PT kita, cuma yang diperiksa itu bukan PT di sini. Nah, kita di sana kan pas ada pemeriksaan di sidak di Lenteng Agung ya, Pak Menteri. Yang di sana bukan PT Tunas Agro doang yang dibuka, tapi ada botolan. Yang di botolan tuh timbangannya memang berkurang. Sedangkan kalau timbangan yang POTS punya Tunas Agro itu pas. Berarti artinya dari PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai. Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Tidak dikurangi gitu? Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Ya, ini nggak sampai 1.700 yang kita. Yang liter 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Emang ketentuannya memang nggak full gitu? Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau gimana? Enggak, kalau 1 liter emang tentuannya emang kan itu kan minyak. Minyak beratnya kali 0,9 lagi. Jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jatuhnya. Jadi enggak kayak berat air ya. Memang dari sananya dari pusat. Betul, dari sananya. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pabrik minyak kita yang berada di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat telah tutup dan pindah ke kawasan Karawang, Jawa Barat. Saat ini tim gabungan Polri dan Kementerian Perdagangan tengah melakukan investigasi di pabrik minyak kita Karawang. Kan perusahaan udah segel, jadi sudah nggak bisa beroperasi lagi. Kemudian yang kedua, tanggal 7 Maret kita itu ke lokasi perusahaan yang melakukan pengurangan takaran. Ya waktu itu kan Pak Mentan tanggal 8 kan ke pasar. Kami tanggal 7 sebelumnya sebenarnya sudah dapat laporan dan kami sudah melakukan pengawasan ke PT Aiga di Jalan Tol Iskandar. Ya tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Ya, jadi kita masih nunggu laporannya. Tadi saya komunikasi masih di sana. Ya, jadi itu sebenarnya sudah kita dari awal sebenarnya kita sudah tahu, kita antisipasi langsung kita kejar ke perusahaan. Ya. Produk yang di lapangannya gimana Pak? Nah yang lapangan sudah kita ditarik. Itu udah disegel Pak langsung Pak yang di tol
Iskandar itu kan sudah tutup. Ya ini yang di Kerawang ini masih di sana teman-teman. Berarti belum. Ya tadi dari Satgas Polri sama dari Kemendak masih di sana. Ya kami juga menunggu update-nya. Kita akan semakin banyak melakukan pengawasannya. Sebenarnya kita itu juga rutin melakukan pengawasan. Makanya kenapa kita itu tanggal 7 itu langsung ke lokasi di Depok di Tol Iskandar. Karena kami memang dari awal sudah dapat informasi dan sudah melakukan pengawasan ke lapangan. Informasi dari siapa Pak? Ada yang dari masyarakat, ada dari konsumen, dan kita kan juga ada tim yang setiap saat ke lapangan. Ya. Yang disita berapa jumlahnya Pak? Belum, ini kan masih teman-teman masih di Kerawang, di pabriknya. Belum selesai, kami juga masih nunggu laporannya. Yang NNI update-nya kayak gimana? NNI kan sudah disita, udah segala proses oleh Polri ya. Jadi udah selesai. Ada berbincang nggak sama Pak Sigit soal update yang NNI Pak? Nggak sempat tadi. Tapi beliau, Pak Sigit tadi kan juga udah menyampaikan sedang proses. Yang AIGA itu kan yang di Karawang sih saya. AIGA itu tadi, makanya AIGA itu tanggal 7 Maret itu kita datangin di Tol Iskandar tadi itu juga AIGA, tetapi setelah sampai di sana ternyata perusahaannya sudah tutup. Terus kita cari kan, dia dibilang nggak ngerti kan, kita cari, kita lakukan penyelidikan, ternyata ketemu di Kerawang. Jadi AIGA sekarang ada di Kerawang dan sekarang tim Satgas Polri sama Kemendak sedang di sana. Masih proses, kami masih nunggu laporannya. Berarti ya. 2 perusahaan aja ya Pak? Soalnya sementara yang ditemukan baru 2 perusahaan yang kita ini. Nanti kita terus, pokoknya kita selama Lebaran ini terus ke lapangan. Yang udah beredar di pasar bakal ditarik nggak sih Pak? Iya kita tarik cepat. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta agar prajurit TNI yang ditugaskan di kementerian atau lembaga harus pensiun dini. Hal ini ditegaskan Syafri saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI Selasa 11 Maret 2025. Syafri menyebut Presiden telah memberikan petunjuk terhadap Kemenhan dan meminta agar prajurit TNI yang ditugaskan di kementerian atau lembaga harus pensiun dini. Syafri menambahkan, kualitas dan kemampuan prajurit TNI yang sudah pensiun dini pun harus terukur untuk menempati kementerian atau lembaga yang dituju. TNI yang aktif pun diusulkan agar bisa menempati 15 kementerian atau lembaga melalui RUU TNI. Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun. Dan kita sebut pensiun dini. Setelah pensiun, baru kita usulkan ke kementerian dan lembaga yang dimaksud. Tentunya sesuai dengan kapabilitas dan eligibilitas. Dengan kata lain harus terukur dan yang paling penting dia loyal kepada negara dan bangsa. Ya, Panglima TNI menegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mundur. Keputusan ini diambil sesuai dengan Undang-Undang TNI. Jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintahan Prabowo Gibran kini menjadi sorotan setelah sejumlah pos kementerian dan lembaga ditempati prajurit aktif TNI. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto pun buka suara. Dengan tegas Panglima TNI memastikan anggota TNI aktif yang memegang jabatan di kementerian non-TNI harus pensiun dini atau mundur. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 49. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2024, Pasal 47 Ayat 1 mengatur
Prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara undang-undang ini juga menyebut ada 10 lembaga atau kementerian yang boleh dipimpin oleh prajurit aktif TNI. Di antaranya adalah Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Badan SAR hingga Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat turun ke jalan dan melakukan aksi serentak mematikan aplikasi, menuntut aturan tunjangan hari raya. Akhirnya para pengemudi dan kurir online mendapat kepastian. Pemerintah menetapkan bonus hari raya sebesar 20% dari total pendapatan bersih bulanan dalam 12 bulan dengan persyaratan aktif dalam 1 tahun terakhir. Didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yesarli, CEO Gojek Patrick Waluyo, dan CEO Grab Antoni Tan, serta sejumlah perwakilan pengemudi ojek online. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Terkait pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek online dan kurir online, pemerintah menetapkan sebesar 20% dari total pendapatan bersih bulanan dalam 12 bulan. Dengan persyaratan aktif dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, bonus hari raya diberikan sesuai dengan kemampuan aplikator masing-masing. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Sebelumnya, para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menggelar demo di depan Kementerian Ketenagakerjaan menuntut THR. Pengemudi ojol dari berbagai platform melakukan offbid atau mematikan aplikasi secara serentak guna mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang mewajibkan pemilik platform transportasi daring maupun kurir memberikan tunjangan hari raya kepada mitra pengemudi. Pasalnya pemberian THR bagi pengemudi ojol terbentur dengan aturan PKWTT. Pengemudi online dianggap tidak wajib mendapat THR lantaran hubungan kerjanya sebatas kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Ya pemirsa, dalam 11 hari di bulan Ramadan, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat. Termasuk kebijakan pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi ASN dan swasta. Dalam 11 hari bulan Ramadan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat. Yaitu 1. Penurunan harga tiket pesawat
setidaknya sebesar 13-14% selama 2 minggu masa liburan Idul Fitri. 2. Penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran. 3. Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, dan 4. Bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin. Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar apel Operasi Lintas Jaya 2025 dalam rangka meningkatkan ketertiban lalu lintas di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam apel Lintas Jaya 2025, Gubernur Jakarta Pramono Anung menetapkan aturan mudik bagi para aparatur sipil negara atau ASN. Pramono Anung mengatakan soal larangan penggunaan mobil dinas saat mudik Lebaran kepada para ASN. Dirinya menegaskan siapapun yang bekerja di bawah naungan Pemprov Jakarta tidak diperbolehkan pergi mudik menggunakan kendaraan dinas. Jika ada pejabat atau pegawai ASN yang melanggar, akan ada sanksi yang diberikan. Pak Wagub serta Pak Sekda sudah memutuskan bagi pejabat ataupun aparat yang ada di DKI Jakarta, ASN terutama, yang mudik Lebaran maka dilarang menggunakan mobil dinas, tidak diperbolehkan sama sekali. Ya, jadi sekali lagi jangan tanya-tanya lagi. Pokoknya bagi siapapun ASN tidak boleh menggunakan mobil dinas pulang kampung berlebaran. Jelas ya? Iya, kalau ada yang melakukan pasti akan kami beri sanksi. Sanksinya apa nanti kami rumuskan. Pemirsa, menghadapi timnas Australia dan Bahrain di laga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kedatangan 3 pemain naturalisasi baru. Menpora Dito Aryo Tejo optimis kehadiran ketiga pemain naturalisasi tersebut bisa membantu timnas meraih kemenangan. Jelang hadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mendapat amunisi baru. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia.
Pengambilan sumpah ketiga pemain menjadi WNI dilakukan di Kedubes Italia Roma pada Senin kemarin. Ketiganya telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Kehadiran ketiga pemain memperkuat skuad Patrick Kluivert. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap timnas Indonesia bisa menang atas Australia dan Bahrain di laga yang akan berlangsung pada akhir Maret nanti. Di laga sebelumnya, skuad Garuda menahan imbang Australia dan Bahrain. Ya, pastinya dengan scouting dari potensi diaspora yang sudah dilakukan PSSI dan ini sudah dilantik menjadi WNI, 3 pemain tambahan dan skuad sudah terbentuk. Saya rasa ini adalah penambahan kekuatan dan semoga ini bisa memperkuat kita bertemu Australia nantinya dan juga Bahrain. Terakhir kan kita sama Australia juga imbang. Harusnya sih dengan 3 kekuatan ini semoga bisa menang. Nah, kita berikan doa dan juga support moral yang paling penting untuk para pemain kita dari masyarakat Indonesia. Emil Audero, Dean James, dan Joel Pelupesi berkarir di Liga Eropa dan ketiganya jadi andalan di klubnya masing-masing. Diharapkan ketiganya bisa membantu timnas Indonesia menang untuk lolos ke tahap berikutnya Piala Dunia 2026. Tim Liputan iNews melaporkan.